Misi, Pak. Ya, Boleh masuk, Pak? boleh, silakan. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Muhammad Rizky Rialdo, Pak. Oke. Kalau boleh tahu, kerjanya sekarang apa? Kuliah atau apa gitu? Kalau sekarang, Pak, saya kerja di perusahaan PT Majil. Oh, PT ya. Oh, oke. Jadi sekarang saya yang akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dino Danuarta. Boleh panggil saya bebas, terserah Bapak saja mau manggil saya apa gitu. Jadi sebelumnya Bapak pernah konseling atau belum? Sebelum-sebelumnya mungkin sudah pernah. Sudah pernah. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan konseling itu apa, asas-asas yang di dalam konseling itu apa ya Pak ya? Ya, udah cukup, Pak. Jadi apa yang membawa Bapak datang ke sini? Masalah apa yang ada di diri Bapak? Gini, Pak, saya tuh sekalian mau cerita dan juga menanyakan pendapat dari Bapak bagaimana kalau tindakan saya pada istri saya, Pak. Saya tuh, Pak, kan kerja lembur nih. Ya. Saya pulang, istri itu udah nggak nunggu saya pulang kerja atau nggak nyiapin makan atau segala macem lah. Jadi saya tuh menegurnya dengan cara memarahi juga. Mungkin ada kemarin sudah berapa kali saya nggak sengaja ya main tangan, nggak sengaja. Jadi kamu tampar gitu ya? Iya, saya tepelin ya, Pak. Jadi penyebab kamu nampar dia itu karena dia meninggalkan kamu tidur sepulang kamu kerja, tidak memasak gitu ya? Gini, Pak, ceritanya tuh. Untuk sebulan ke depan nih kan di kantor itu lagi banyak orderan, Pak. Jadi kami itu wajib lembur, emang per shift. Udah 2 hari saya dapat shift dan malam tadi itu sebenarnya bukan saya, shift saya, teman saya. Tapi teman saya tuh dia ada keperluan mendadak, istrinya lagi mau melahirkan, jadi saya yang gantiin. Sebelum itu saya sudah menelpon istri saya. Itu sekitaran jam 5 sore kalau nggak salah ya, Pak ya. Saya nelpon istri saya bilang, saya hari ini malam ini pulangnya agak lembur lagi, sekitar mungkin jam 12 atau jam setengah 1. Oke. Nah, saya sudah bilang saya lembur dan saya udah ngingetin. Nanti kalau saya pulang, kalau ada bahan-bahan masakan di rumah boleh dimasakin untuk saya mungkin makan karena capek ya, tinggal makan aja pulang. Atau nanti malam temenin saya keluar cari makan atau gimana. Tapi pas saya pulang, istri saya sudah tidur. Terus saya bangunin, dia katanya capek lah inilah. Padahal saya, Pak, kerja ya lebih capek lembur gitu. Nah, jadi saya nggak sengaja karena mungkin ya capek dari kerja, ternyata di rumah malah istri juga ngomong gitu, jadi ya emosional saya tidak teratur, jadi saya nggak sengaja tuh main tangan saya juga, mulut saya kasar jadinya, Pak. Tapi menurut saya itu sebagai teguran sih. Oh, sebelumnya Bapak ini memang yang orang yang emosian atau temperamental gitu? Kalau dibilang emosional tuh, Pak, ya emosional saya tuh sering kurang bisa diatur, Pak. Soalnya saya tuh emosionalnya tuh mungkin dari bawaan lahir ya, Pak ya. Itu kalau emang lagi misalkan lagi setnya set terlalu gitu, nah terlalu sedih. Kalau misalkan lagi emosi marah juga marah berlebihan kadang. Sebelumnya Bapak mungkin ada pengalaman diperlakukan seperti itu atau bagaimana gitu, seperti jika kecil dulu Bapak sering melihat orang tua Bapak melakukan kekerasan pada istri atas nama yang seperti Bapak itu apa, disiplin gitu Pak ya? Iya. Disiplin diri. Mungkin ya yang pertama itu, Pak, salah satu yang membuat saya mudah melakukan marah ke istri atau apa itu sepengalaman saya. Dulu saat saya masih kecil itu ayah saya sering tuh memarahi ibu saya. Soalnya ibu saya kadang kalau lagi ada masalah mereka berdua tuh, kalau cara
Mungkin saya mencontohnya kan mungkin karena cara ayah saya mendidik ibu saya, mendidik kami semua. Cara ayah saya mendisiplinkan istrinya tuh dengan begitu. Jadi ibu saya semenjak sudah beberapa kali kena marahin, ibu saya jadi takut untuk mengulangi kesalahan yang sama. Jadi disiplin, rumah jadi teratur, jadi anak-anak pun seperti saya dan kakak saya juga nurut jadinya pada ayah saya tuh. Nah, jadi kan bapak mengalami kekerasan nih dari ayah bapak gitu kan. Nah, jadi gimana bapak perasaan bapak mendapatkan kekerasan itu? Sebenarnya awalnya takut sih. Awal juga takut, sedih juga lihat ibu dimarahin terus. Tapi mungkin karena melihat karena ayah marah, ibu bisa nurut, saya jadi kepikiran ke sana, Pak. Jadi gimana istri saya bisa nggak nurut seperti ibu saya karena ditegur seperti saya menegur istri saya tersebut, Pak. Sebelumnya kejadian seperti yang bapak sampaikan ini dengan istri bapak ini sebelumnya pernah terjadi atau baru pertama kali gitu? Sebenarnya kalau untuk beberapa kali udah terjadi, Pak. Tapi air-air ini karena mungkin saya lembur ya, Pak. Itu udah kurang terkontrol gitu lah, Pak. Jadi biasa cuman marah, kadang cuman nggak sampai mukul main ke fisik, saya cuman marah. Mungkin mukul-mukul benda di rumah atau pintu. Cuman air-air ini karena mungkin istri juga jawab. Jadi teman-teman saya menerima pendapat dari teman. Saya menanyakan, saya cerita istri saya tuh kadang kurang nurut sama saya. Saya bilang ini, saya minta tungguin, kadang udah tidur duluan. Jadi kata teman saya, ditegur saja, dimarahin. Saya mencoba untuk memarahi, namun saya karena capek dan melihat respon dari istri tersebut katanya capek, jadi nggak bisa maafin ini. Lah saya juga sudah lebih capek gitu kan. Jadi akhir-akhir ini karena lembur capek dengar jawaban istri seperti itu, jadi nggak sengaja main fisik gitu. Jadi bapak melakukan ini karena mungkin kesalahan sudah berulang, ditambah bapak capek, jadi dan juga mungkin bapak juga jatuhnya tuh sudah kan ya, Pak, masalah yang berulang-ulang itu buat kita malas gitu kan, Pak, buat tambah emosi gitu. Jadi itu mungkin kan. Jadi menurut saya, Pak, ini penamparan itu kan kekerasan, Pak. Jadi saya tidak membenarkan hal tersebut, tapi saya turut prihatin terhadap bapak juga gitu kan. Tapi kekerasan tetap tidak bisa ditolerir gitu, Pak. Toleransi gitu, Pak ya. Mungkin ada lagi atau cerita bapak gitu? Jadi kalau untuk solusinya itu gimana, Pak? Saya kalau mau negur dengan lembut atau apa, saya takut wibawa saya jadi hilang, Pak. Jadi sebagai kepala keluarga, jadi takutnya istri malah kalau dibiarin, ditegur biasa, takutnya istri ngelunjak, Pak. Saya takut yang seperti itu. Menurut saya, Pak, mungkin diomongin berdua dengan empat mata gitu, Pak. Diomongi permasalahan yang rumah tangga bapak ini, diomongi baik-baik, dicari solusinya bersama, Pak. Jangan dengan cara kekerasan. Siapapun tidak mau, Pak, dilakukan kekerasan. Dan juga kekerasan dalam untuk mendisiplinkan seseorang itu, Pak, itu tidak efektif, Pak. Itu seseorang yang dilakukan kekerasan untuk mendisiplinkan dirinya, Pak, itu dia bukan apa ya, Pak ya. Jadinya dia itu dengan terpaksa dan juga dengan rasa takut. Kalau kita kayak gitu, Pak, istri kita itu dia bukan seganan kita, Pak. Jadi dia takut. Jadi mau apa-apa itu takut ini ntar ditampar, ntar dilakukan kekerasan gitu, Pak. Jadi solusinya mungkin dengan cara diomongi gitu. Tidak ada kekerasan yang bisa ditoleransi sih, Pak, menurut saya. Sebenarnya betul juga sih. Saya pikir-pikir dibilang efektif juga enggak ya sih. Malah jadi kadang istri lebih keras juga jadinya. Istri malah tambah jadi nggak nurut. Mungkin karena dulu ibu saya yang penurut, mungkin karena sekali
sekali melakukan kesalahan ditegur mungkin dengan dimarahi mungkin dia bisa nurut. Nah, berarti mungkin caranya tidak efektif ya Pak. Berarti tidak untuk semua orang bisa gitu. Seseorang semakin dikerasi dia akan semakin melawan gitu Pak. Nah, mungkin kalau dengan cara diomongi dengan baik-baik, mungkin dia akan melemah hatinya, melembut gitu kan. Oh, dia jadi turut simpati gitu kan dengan cerita bapak. Mungkin bapak curhat cerita dengan dia kan. Nah, jadi mungkin itulah Pak. Dan juga kekerasan tuh Pak kadang membuat kita ini Pak menjadi hilap gitu Pak. Entah mungkin jadi dari kekerasan menggunakan tangan, mungkin bisa bapak menggunakan barang gitu kan. Betul juga kayak ya betul sih. Soalnya sebelum saya nih nggak pernah pakai kekerasan fisik. Biasanya cuman omongan yang nadanya lebih tinggi, lebih kasar. Tiba-tiba kok akhir nih karena lebih capek lihat istri juga gitu. Jadi mungkin karena faktor itu ya Pak ya. Jadi sudah terlanjur nih dari mulut tiba-tiba udah ke tangan. Ya, betul juga kata Bapak, takutnya ke depannya lebih parah ya. Jadi gimana tuh Pak solusinya Pak? Berarti dengan cara dibicarakan aja Pak? Ya dengan baik-baik gitu, diajak duduk gitu. Tapi dengan kepala dingin. Berarti tunggu. Berarti intinya itu saya dulu nih Pak. Berarti saya didinginkan dulu. Mungkin saya tenangkan diri dulu. Baru saya ajak istri. Oh betul ya. Mungkin bisa bapak duluan yang mengajaknya kan. Juga kekerasan tuh Pak, kalau dilihat anak-anak, mungkin anak-anak bapak bakal takut melihat bapak gitu kan. Bukan dia ini takutnya tuh dalam artian lain Pak, bukan takut atau apa, takut dia digebuk juga gitu Pak. Orang tua yang baik itu Pak menjadi orang tua yang disegani anaknya, bukan ditakuti anaknya Pak. Betul juga sih. Saya cuma minta dihargai juga dan dihormatin, bukan ditakuti seperti itu. Jadi mungkin betul juga sih, saya dulu kan mungkin karena takut sama ayah saya, bukan karena saya menghargai ayah saya ya. Betul. Gitu Pak. Ada lagi Pak cerita yang Bapak ceritakan gitu seputar mungkin emosi Bapak gitu. Kalau untuk emosi Pak, saya ini dari kecil gitu ya Pak ya. Kenapa ya emosional saya tuh gak teratur gitu. Misalkan saya nih Pak, contoh aja kalau misalkan saya lagi olahraga ya Pak ya, misalkan kayak main futsal atau bola tuh, saya kadang kalau main tuh kalau lagi happy, ini suasana hati lagi happy ya happy. Cuman kalau suasana lagi buruk, ditambah lagi sekali saya kena sentuh lawan, misalkan main kasar pakpuk kena kaki saya, saya di situ kadang kurang bisa menahan emosi Pak. Jadi langsung main pukul kadang sampai ribut gitu kan. Itu gimana cara mengaturnya Pak ya? Mungkin solusi dari saya Pak, tanamkan dalam diri Bapak gitu bahwa untuk emosi itu Pak tidak ada gunanya Pak. Misal kita sudah emosi, penyesalan lah yang akan datang gitu Pak. Jadi mungkin tanamkan dalam diri Bapak menjadi orang yang menjadi penyabar gitu, jangan yang mudah emosian. Dan juga mungkin Bapak agamanya apa nih sebelumnya nih Pak? Saya sendiri Islam. Mungkin Bapak bisa dengan istighfar gitu Pak, cara agar ini kepala menjadi dingin, tidak emosian lagi Pak. Mungkin seperti itu Pak. Iya sih, dulu saya sempat bisa nahan emosi. Mungkin sekarang nih karena sibuk kerja ya, kerja padat, jadi sering tinggal sholat. Mungkin itu juga yang mengatur suasana hati ya Pak ya, berarti ya. Betul. Akibat kelelahan yang berlebihan juga Pak bisa menimbulkan emosi gitu Pak. Ya mungkin bisa diatur lagi gitu Pak. Saya dulu Pak, sebelumnya kan saya juga pernah counseling nih Pak. Betul nggak Pak kalau untuk teknik relaksasinya itu seperti teknik nafas dalam, tarik nafas, buang, itu untuk merelaksasi, untuk membuat tenang Pak? Betul. Betul ya Pak ya? Berarti betul ya berarti. Itu agar badan menjadi rileks gitu, pikiran menjadi tenang kan. Berarti betul ya Pak. Berarti kalau misalkan saya mulai mau emosi nih, udah perasaan udah gak enak, itu cukup istighfar sama teknik nafas dalam ya Pak ya. Mungkin
perubahan untuk perubahan diri Bapak ini agar tidak menjadi emosian, mungkin kita bisa melakukan yang namanya kontrak tingkah laku gitu Pak. Gimana tuh Pak? Nah, kontrak tingkah laku itu misal Bapak pada pertemuan selanjutnya nih tidak ada perubahan atau dalam diri Bapak masih sering emosian kepada siapapun lah, terlebih kepada istri gitu kan, kepada keluarga, mungkin Bapak akan mendapatkan hukuman gitu. Jadi mungkin Bapak mau hukumannya seperti apa nih Pak? Maksudnya kalau saya, ini kan besok kan saya ada kontrak kesini lagi kan? Oh berarti kalau saya mengulangi kesalahan yang sama, saya belum berubah, oh hukumannya dari Bapak gitu ya? Atau saya sendiri? Bebas, kalau Bapak mau Bapak menentukan hukumannya boleh. Kontrak yang laku ini Pak, agar ini Pak, kontrak yang ini kita tentukan sampai berapa lama gitu Pak. Misalnya 1 bulan nih, kita dalam 1 bulan itu kita melakukan 4 pertemuan nih dalam 1 bulan, 1 minggu sekali ya. Misalnya ini kan minggu pertama nih Pak, pertama kali nih. Nah pada minggu kedua belum juga nih. Ntar pada minggu ketiga sudah ada mulai perubahan. Nah minggu 4 harus sudah ada perubahan gitu Pak. Jadi itu semacam kontrak. Jadi harus ada perubahan dalam 1 bulan ini Pak. Jika tidak ada perubahan itu maka gagal gitu Pak. Maka akan dilakukan kontrak lagi gitu Pak. Kalau berarti kan boleh nih hukumannya dari saya Pak ya? Nah boleh Pak. Mungkin gimana ya? Ini di kantor Bapak untuk Bapak konseling sini ya kan, mungkin ada berapa tuh Pak karyawan sekitar? Gak sampai kan 20 orang kalau untuk konseling yang bagian shift Bapak. Kalau saya traktir makan teman-teman Bapak gimana Pak? Boleh. Tapi Pak, Bapak harus bantu saya juga lah. Mungkin kalau saat saya Bapak mengingatkan atau apa, saya ada misalkan tidak dalam kontrak waktu yang ditentukan, tapi saya kalau boleh dari WhatsApp boleh saya nanya-nanya. Boleh Pak. Jadi takutnya kalau saya ada lagi, misalkan mulai emosi nih Pak, saya boleh langsung konsul dari WhatsApp aja sedikit aja untuk boleh, itu boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Takutnya ya gimana ya? Untuk bantu ya boleh, kalau untuk hukumannya kan lumayan, kalau belum sampai walaupun 15 orang kan habis juga uangnya, jadi pikiran juga yang pertama. Yang kedua, saya lebih berusaha mungkin ya untuk tidak melakukan hal tersebut. Juga saya berusaha untuk menghubungi Bapak, minta tolong bagaimana cara mengkondisikan suasana hati yang tersebut Pak ya. Boleh. Jadi kontrak lakunya mungkin hukuman yang akan Bapak dapatkan yaitu dengan cara mentraktir makanan gitu Pak ya. Boleh Pak. Oke. Dan setelah kita konseling selama ini Pak, mungkin apa yang Bapak dapat simpulkan dalam pertemuan ini Pak? Mungkin yang pertama, saya mungkin sudah lebih memahami bahwa tindakan saya itu salah, kekerasan juga tidak itu. Saya juga berpikir kan tidak efektif juga kita dengan kekerasan. Terus yang kedua, bisa dengan cara yang lain, bahwa dengan berbicara dengan istri dengan kepala dingin itu tidak juga untuk menurunkan wibawa, tapi untuk menstabilkan emosi saya yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mencairkan suasana di rumah, mungkin bisa lebih harmonis di rumah ya. Mungkin cukup segitu, udah mulai paham sedikit apa untuk kedepannya. Mungkin butuh bantuan lebih nih dari Bapak untuk bantu sekalian ngatur emosional, nggak Bapak ya Pak ya? Pak. Itu yang dapat Bapak simpulkan ya? Iya. Mungkin Bapak setelah ini ada kegiatan lagi Pak? Sebenarnya sih saya sore ini mau shift lagi nih, gantiin teman soalnya lagi. Oke. Kalau kayak gitu mungkin bisa kita akhiri sesi konseling pada pertemuan hari ini Pak? Iya Pak, nggak apa-apa. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya saya terima kasih ya Pak. Saya permisi Pak. Ya. Terus ini Bu.